Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apoteker Julia Susanti. IG-nya Tas Second Branded. Kali ini Juli ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat dan mengirimkan laporan obat golongan narkotika dan psikotropika dalam bentuk aplikasi Sipnap. Nah, untuk pembuatan laporan itu ada sedikit berbeda untuk unit layanan yang menyediakan obat golongan narkotika dan psikotropika dengan yang tidak menyediakan obat golongan narkotika dan psikotropika. Jadi, nanti kita bahas satu-satu ya. Untuk pertama, Juli akan membahas bagaimana cara membuat obat golongan narkotika yang tersedia di apotek. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama kita buka browsernya, lalu kita ketik Sipnap kemkes.go.id. Oke. Nah, ini muncul dia minta login. Nah, ketika login kita masukkan user ID kita apa, password kita apa pada saat kita melakukan registrasi pelaporan Sipnap. Kita masukin user ID-nya sama passwordnya, lalu ketik key-code-nya sesuai dengan angka yang tersebelah ini ya, 814050. Oke, saat ini saya tunjukkan. Pada saat kita sudah login, sudah berhasil, lalu kita klik, tadi nanti akan muncul di beranda ini data-data apotek kita, ya kan? Nah, kalau di sini kita pilih dulu sediaannya. Pertama ini kita pilih yang narkotika. Nah, di sini akan muncul daftar nama-nama obat golongan narkotika ya. Ini ada banyak macam-macamnya. Di sini kita hanya memilih obat yang hanya tersedia di apotek kita aja. Jika di apotek kita itu ada 5 macam obat golongan narkotika, maka 5 macam obat yang akan kita pilih. Tetapi jika di apotek itu ada 1 macam obat golongan narkotika, maka kita pilih cuma 1 aja, sesuai dengan obat yang tersedia di unit layanan tempat kita bekerja atau unit layanan yang kita miliki. Nah, kebetulan ini kan laporan yang sudah saya buat melanjutkan dari laporan sebelumnya. Jadi ini kebetulan yang tersedia obat narkotikanya itu ada 2 macam aja. Kodein 10 ya, 10 mg tablet. Ini tandanya statusnya sudah dipilih. Satu lagi kodein 20, ini statusnya juga sudah dipilih. Kebetulan apotek yang saya kerjakan ini menyediakan obat golongan narkotika hanya 2 macam aja. Tetapi mana tahu di bulan berikutnya kita ingin menambahkan obat golongan narkotika. Misalnya kita anggap aja lah obat nih Kodipron kum ekspektoran kapsul, kita ingin menambahkannya ya. Klik kolomnya, lalu ketik tambahkan ya, ditambahkan, klik. Nah, lalu kita klik OK aja. Nah, tambahan sediaan berhasil, oke. Makanya berubah statusnya menjadi dipilih. Nah, nampak ya, artinya obat tersebut ada di dalam apotek kita. Tetapi, rupanya kita salah klik. Misalnya rupanya bukannya kapsul, rupanya yang sirup. Kita bisa ubah kok lagi, batalkan. Nah, ini pembatalan ini hanya berlaku jika kita belum pernah mengirimkan obat golongan tersebut, ya.
Nah, tapi kalau sudah pernah dikirim nggak bisa seperti ini. Misalnya apotik saya sudah terregistrasi dan sudah pernah dikirimkan kodein 10 mg. Kita klik, kita batalkan. Coba misalnya kita batalkan ya. Dari status yang dipilih kita ubah menjadi tidak dipilih. Enggak, coba ya, kita coba. Oke. Dia nggak mau. Kenapa? Karena gagal ya, karena apotik tersebut menyediakan obat kodein 10 mg. Oke, sampai sini paham. Jadi yang bisa dibatalkan adalah golongan obat yang belum pernah kita kirim laporannya. Kita kembalikan lagi seperti ini ya. Oke, ya. Jadi kalau kita mau memilihkan sediaan obat cukup sekali aja. Cukup sekali aja, tidak perlu kita berulang-ulang untuk melakukan penyediaan jenis-jenis obat yang akan kita pilih untuk mengirimkan laporannya. Ini ada sekitar 5 halaman, halaman 1, halaman 2, nih bermacam-macam obat ya. Banyak ya halamannya. Tinggal kita pilih aja, sesuaikan dengan jenis obat yang tersedia di unit layanan kita seperti apotik, rumah sakit, klinik, atau puskesmas ya. Ini ada sekitar 5 halaman. Tinggal kita pilih-pilih aja. Oke, setelah kita pilih sediaan obat, maka kita membuat laporannya. Jadi ingat ya, sediaan obat itu cukup dipilih hanya sekali. Bisa aja kita pilih lagi untuk beberapa bulan yang akan datang ketika ada obat baru yang masuk ke dalam unit layanan kita. Nah, sekarang tahap membuat laporannya. Kita klik menu laporan, lalu klik upload input. Di sini tadi kita kan mengerjakan yang narkotika ya. Kita lakukan juga membuat laporan narkotika. Kita kerjakan satu-satu. Nah, di sini yang diminta adalah laporan narkotika, ya kan, untuk bulan Agustus tahun 2020. Disinilah enaknya sistem pelaporan SIPNAP, di mana kita sistem ini sangat pintar. Dia langsung meminta laporan yang menjadi kewajiban yang harus kita lapor. Kebetulan ini di bulan September ini, maka dia minta laporan di bulan Agustus ya. Tapi misalnya kita memiliki pada bulan ini, kita sekarang nih bulan September. Rupanya bulan lalu kita nggak membuat laporan, berarti nanti dia muncul otomatis ini sesuai utang laporan kita ya, bukan berdasarkan bulan yang sekarang, tetapi berdasarkan bulan berapa terakhir kita mengirim laporannya. Nah, kebetulan saya ini laporan yang terakhir rutin membuat laporannya secara rutin dan tertib. Jadi di bulan September pelaporannya sekarang di bulan September, maka kita membuat laporan Agustus ya, untuk pemakaian di Agustus. Nah, terus status pelaporan di sini periodik. Kenapa? Karena kita sudah menyediakan obat golongan narkotika ya, otomatis. Jadi kita nggak bisa rubah lagi karena kita sudah memilih sediaan ya. Kalau kita sudah memilih sediaan, udah otomatis dia sistemnya periodik. Jenis entry yang saya ambil di sini web form. Oke, lalu kita klik produknya satu-satu ya. Nah, di sini kebetulan di apotiknya saya pilih tadi kan ada 2 macam ya jenis obat yang tersedia di apotik, maka obat yang tersedia di apotik aja yang kita kerjakan. Jadi cukup simple dan mudah sekali untuk melakukan pembuatan dan pengiriman laporan SIPNAP ini. Nah, di sini kita kerjakan dulu kodeinnya ya, 10 mg. Lalu kita klik, tapi sebelumnya siapkan dulu ya laporannya ya yang mau kita kerjakan dalam bentuk manual. Lalu masukkan. Nah, di sini status transaksi. Kira-kira pada bulan Agustus ini adakah transaksi seperti pemasukan atau pengeluaran? Ya, kebetulan untuk kodein 10 di sini saya tidak memiliki obat yang masuk ataupun yang keluar. Karena tidak ada obat yang masuk ataupun yang keluar pada saat bulan Agustus, saya langsung aja pilih tidak ada transaksi. Oke, cukup singkat ya. Nah, stok awal ini merupakan stok
akhir pada bulan Agustus. Stok akhir pada bulan Juli ya, atau stok akhir pada bulan sebelumnya. Nah, stok langsung aja dia otomatis. Jadi dia karena tidak ada transaksi, stok awal sama dengan stok akhir. Kita simpan. Klik. Nah, berhasil ya. Oke. Nah, lalu kita pilih lagi jenis produknya. Nah, tadi kan ada 2 macam ya. Obat yang tersedia di apotik 1 macam, tadi kodein 10 sudah tersedia, sudah saya buat laporannya. Sekarang kodein 20. Ini enak banget ya, sistem SIPNAP ini sangat mudah dan gampang dan sangat singkat waktunya. Nah, pada bulan Agustus ini apotiknya ini terjadi transaksi pemasukan obat ya. Nah, saya buat ada transaksi. Lalu stok awal itu ingat ya, merupakan stok akhir pada bulan sebelumnya. Kebetulan ini bukan merupakan laporan yang pertama, maka dia otomatis ya. Ini tidak bisa dirubah-rubah. Ini nggak bisa dirubah-rubah. Ayo kita tes ya. Nah, kita tes nggak bisa ya, saya ketik-ketik juga nggak bisa. Ini otomatis ya, kecuali kalau kita baru pertama kali registrasi, baru siap registrasi, baru kita isi yang ini, stok awalnya berapa. Nah, stok awalnya adalah merupakan stok akhir pada bulan laporannya, pada stok akhir pada bulan sebelumnya gitu ya. Nah, ini jumlah pemasukan. Jumlah pemasukan obat di unit layanan bisa berasal dari PBF, bisa juga berasal dari sarana. Yang berasal dari PBF ini seperti PPP besar ya, Kimia Farma. Kalau dari sarana bisa juga misalnya ada kerjasama dengan apotik lain atau rumah sakit lain, itu boleh, tetapi harus jangan lupa disertai dengan tanda terima berupa faktur dan stempel dari unit layanannya ya. Oke, dan pastikan bahwa tempat kita membeli obat tersebut adalah tempat yang resmi yang memiliki izin. Karena kalau tidak ada resminya, tidak ada izinnya, jadi termasuk obat ilegal. Lalu, nah untuk kebetulan di bulan Agustus ada pemasukan obat sekitar 100 tablet dari PBF ya. Nah, kebetulan ini untuk di resepnya tidak ada resep. Nah, ini untuk pengeluaran itu ada yang untuk resep, ada yang untuk sarana. Maksudnya apa? Nah, ketika misalnya itu seperti saya bilang tadi, kalau misalnya sesama apotik bisa aja melakukan jual beli. Jadi kalau yang menjual apotik itu harus mengeluarkan faktur ya. Nah, dan beserta stempelnya. Kalau dia membeli, menerima obat tersebut, maka dia harus menerima faktur yang disertai dengan stempel dan tanda tangan apotekernya ya. Nah, kebetulan ini tidak ada resep, jumlah obat yang keluar baik melalui resep maupun melalui sarananya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada obat yang expired? Selama obat expired itu belum dimusnahkan, berarti dia masih masuk dalam stok obat tersebut. Tetapi pada saat bulan tersebut tidak ada pemusnahan, misalnya adalah expired yang belum sempat dimusnahkan, tetap dia merupakan stok merupakan jumlah obat yang tersedia di apotik, tetapi penyimpanannya harus diasingkan tersendiri ya, ditandai. Itu nanti ada babnya tersendiri lagi. Jadi tidak boleh digabung dengan obat-obat yang bagus. Nah, nanti kalau misal ada yang mau dimusnahkan pada saat itu merupakan bagian daripada pengeluaran ya. Jadi kalau misalnya ada pemusnahan, dia dimasukkan ke dalam pengeluaran obat. Ini bisa diisi. Karena tidak ada ya, saya tidak ada ya, 0 ya. Tapi kalau ada nanti diisi ya, sesuai dengan berita acaranya. Nah, untuk stok akhir itu merupakan stok awal ditambah dengan jumlah pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Stok akhirnya 120 ini merupakan
otomatis. Jadi ini sistem Sipnap ini sangat mudah, singkat, simple banget. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menghitungnya. Yang penting kita tidak boleh salah ketik di dalam hal jumlah pemasukan maupun jumlah pengeluaran. Jadi ini otomatis ya. Lalu setelah kita ketik, kita simpan. Oke. Nah, oke. Ya, unit layanan tidak memiliki produk sediaan jadi narkotika yang mengandung morfin. Oke, ini otomatis ya. Demikian tadi tutorial bagaimana cara membuat dan mengirimkan obat golongan narkotika yang tersedia di unit layanan seperti apotek, rumah sakit, atau klinik ya. Sekarang Juli akan membuat tutorial bagaimana cara membuat dan mengirimkan laporan obat golongan psikotropika yang tersedia di unit layanan seperti apotek, rumah sakit, klinik. Oke, lihat ya. Sekarang kita membuat laporan psikotropika. Caranya sama dengan yang narkotika tadi. Kita pilih menu sedia, lalu kita klik psikotropika. Nah, untuk memilih sediaan ini yang hanya tersedia aja yang di apotek kita ya, atau di unit layanan kita yang kita tersedia. Kalau nggak tersedia tak usah dipilih. Nah, ini kebetulan di apotek yang tempat saya kerjakan ini alprazolam ada dipilih ya. Ini ada beberapa halaman untuk psikotropika. Tinggal kita pilih-pilih aja ya sampai 19 halaman. Jadi memang obat psikotropika lebih banyak daripada obat narkotika. Jadi sama ya caranya, kita pilih-pilih aja obat-obat apa aja yang tersedia di apotek kita. Nah, sama juga dengan narkotika. Sediaan obat golongan psikotropika cukup sekali. Kecuali di bulan berikutnya ada penambahan jenis obat, maka kita pilih lagi. Ya. Nah, setelah obat tersebut sudah kita pilih, maka kita buat laporannya. Klik laporan, lalu klik upload input pelaporan, lalu klik psikotropika karena kita mau mengerjakan laporan psikotropika. Nah, di sini sama juga dengan cara narkotika. Ini otomatis ya, pada bulan Agustus dia minta laporan bulan Agustus. Saat ini kita lagi pada posisi di bulan September. Jadi yang kita lapor adalah pelaporan di bulan Agustus ya. Kebetulan saya sudah rutin membuat laporannya. Di sini juga sama ya dengan narkotika sistem periodik karena obatnya di apotek ini menyediakan obat golongan psikotropika ya. Terus jenis entry-nya kita sama dengan web form. Nah, yang apotek yang tersedia di apotek saya ada beberapa macam ya, lebih banyak. Nah, kita kerjakan satu-satu. Maka jangan lupa setiap kita mengerjakan laporan Sipnap, siapkan laporan manualnya. Oke, ini saya contohkan juga ya. Ini ada obat stesolid 5 mg. Tidak ada pemasukan dan pengeluaran, langsung aja. Lalu kita simpan ya, kita siapkan semua gitu. Kebetulan ini tidak ada transaksi, stesolid juga tidak ada transaksi. Kita kerjakan sampai habis ya. Sesuaikan ya berapa masuknya, berapa pengeluarannya, sehingga stok akhirnya sama dengan yang seharusnya. Kerjakan sampai selesai. Ini obat terakhir ya, kita masukin laporannya. Tidak ada transaksi, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar obatnya. Lalu kita simpan. Nah, pada saat kita simpan, nah ini tandanya tinggal klik kirim laporan. Sebelum kita kirim, kita periksa terlebih dahulu laporannya di bawahnya. Jangan sampai yang kita kirim itu rupanya ada yang salah input. Kita periksa dulu dengan yang manualnya apakah sudah sesuai atau tidak ya. Setelah kita periksa,
sudah benar, masih bisa ya kita periksa. Ternyata rupanya misalnya kalau sudah kita periksa itu udah benar semua, baru kita langsung klik kirim laporannya. Rupanya ada yang salah ketik, kita bisa periksa. Rupanya pada saat kita periksa ada yang salah. Oh, zipraknya bukan 0 nih, kita hapus. Masih bisa dihapus. Klik hapus, lalu oke. Nah, ziprak tadi ya kita hapus, berhasil. Balik lagi dia zipraknya tersebut. Nah, ini harus kita perbaiki lagi. Ini yang salah tadi, dia masuk lagi ke dalam kolom produknya. Kita kerjakan ulang. Ya, lalu kita isi lagi berapa pemasukan dan berapa pengeluaran ya. Nah, begitu. Jadi jika ada kita salah kirim, salah input, salah apa, pengiriman, itu merupakan kelalaian daripada apotekernya kurang teliti. Karena apa? Karena laporan SIPNAP ini memberikan kesempatan kepada apoteker untuk memeriksa laporan yang dibuatnya sebelum dikirim. Oke. Setelah itu kita simpan lagi. Ya, jadi kemungkinan salah ketik, salah kirim ini sangat kecil sekali karena kita masih memiliki kesempatan untuk mengecek hasil yang kita kerjakan. Oke, anggap ini sudah betul, saya perhatikan pelan-pelan. Oke. Nah, lalu kita kirim pelaporan, klik. Nah, ini tandanya pelaporan sudah berhasil. Nah, ini kita klik lagi, ini akan masuk ke dalam email yang kita daftarkan ya. Kita klik. Oke. Berhasil, tandanya pelaporan SIPNAP psikotropika itu berhasil. Seperti itu ya. Oke. Demikianlah tutorial bagaimana cara membuat dan mengirimkan laporan obat golongan psikotropika yang tersedia di unit layanan kita seperti apotek, rumah sakit, dan klinik ya. Jadi caranya sama ya, ternyata dengan narkotika gampang kan? Yang penting di dalam hal pembuatan dan pengiriman laporan narkotika dan psikotropika ini harus teliti ya. Jangan sampai kita salah menginput data obat yang masuk dan obat yang keluar. Pastikan sebelum kita mengirim obat laporan SIPNAP-nya, kita periksa dulu obat-obatnya yang kita laporkan tadi, pemasukan dan pengeluarannya, apakah sudah sesuai ya. Setelah kita periksa semuanya, baru kita klik tombol kirim ya. Baru kita klik tombol kirim, lalu tombol kirim ke email. Oke. Pelaporan SIPNAP ini sangat mudah dan programnya itu sangat dibuat teliti sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan pada saat penginputan data sangat minimal sekali. Nah, sekarang udah tahu kan bagaimana cara membuat dan melaporkan obat golongan narkotika dan psikotropika yang tersedia di apotek kita. Terus pertanyaannya gini, jadi kalau apotek kita tidak menyediakan obat golongan narkotika dan psikotropika, apakah tetap wajib mengirimkan laporannya? Jawabannya adalah wajib. Karena di dalam undang-undang itu terdapat bahwa setiap unit layanan farmasi seperti rumah sakit dan klinik dan apotek itu wajib membuatkan dan mengirimkan laporannya setiap bulannya gitu. Untuk apotek dan unit layanan yang tidak menyediakan obat sama sekali, obat golongan narkotika dan psikotropika benar-benar nihil, maka caranya gampang sekali ya. Gampang banget, tinggal klip mata selesai. Yang penting laptopnya dipegang atau HP-nya dipegang ya. Dibuka aplikasinya, dikerjakan dalam waktu 1 kedip mata selesai. Oke, caranya begini ya. Ikutin ya. Untuk laporan nihil yang apoteknya atau unit layanannya sama sekali tidak menyediakan obat golongan narkotika, kita klik langsung aja ke menu laporan ya. Sediaan tidak perlu kita pilih. Langsung aja ke menu laporan, upload input narkotika ya. Oke. Nah, ini muncul langsung ini klik pelaporan nihil.
langsung kirim pelaporan. Oke, berhasil ya. Ini untuk yang narkotika. Kita kirim lagi ke email biar masuk ke dalam email. Lalu kita buat lagi, setelah narkotika kita buat lagi laporan untuk psikotropika. Sama caranya, psikotropika. Jika psikotropika tersebut juga sama sekali nihil, caranya sama ya. Kita klik, nanti pilih menunya nihil ya. Oke, pilih menu nihil, dia langsung aja klik kirim pelaporan. Oke, begitu caranya ya untuk obat narkotika atau psikotropika yang sama sekali obatnya tidak tersedia di unit layanan seperti apotik, rumah sakit, dan klinik. Demikianlah tutorial komplit ya, bagaimana cara membuat dan mengirimkan obat golongan narkotika dan psikotropika, baik yang tersedia maupun yang tidak tersedia atau nihil. Gampang kan caranya? Maka ini pelaporan narkotika dan psikotropika wajib dilapor setiap bulan ya, paling lama tanggal 10 ya, setiap bulannya. Jangan lupa kewajiban kita sebagai apoteker penanggung jawab unit layanan kita masing-masing. Insya Allah besok Juli akan memposting tentang hal-hal yang penting atau kendala-kendala yang seputar pelaporan SIPNAP yang wajib diketahui oleh apoteker penanggung jawab apotik atau rumah sakit atau klinik ya. Jangan lupa di like, subscribe, di share, dan aktifkan notifikasinya agar Juli semakin semangat membuat suatu channel-channel yang bermanfaat buat kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.